Shalom Bapak Ibu, ada sukacita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, beri sorak-sorai paling meriah buat Tuhan Allah kita. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap manusia dilengkapi Tuhan bukan hanya dengan akal budi saja, tapi juga dengan keinginan terhadap apa yang dianggapnya menarik. Keinginan atau hasrat yang kuat dalam diri seseorang untuk dapat mencapai hal-hal besar yang diinginkan dalam hidupnya. Itu disebut ambisi. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Hati-hati dengan ambisi. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28 yang menceritakan tentang permintaan ibu dari Yakobus dan Yohanes kepada Tuhan Yesus. Meminta kepada Tuhan Yesus untuk memberikan tempat bagi kedua anaknya. Mereka ingin duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus kelak dalam kerajaannya. Permintaan ini mencerminkan ambisi pribadi untuk memperoleh kedudukan yang istimewa, yang terhormat dan membanggakan. Dalam budaya Yahudi, duduk di sebelah kanan dan kiri seorang raja adalah posisi tertinggi setelah raja. Saudara, ada 5 hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28 ini. Yang pertama, ambisi untuk mendapatkan posisi yang terhormat. Kita baca dalam Matius 20 ayat 20 dan 21. Ayat 20, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ayat 21, kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Saudara, sebenarnya kisah ini dimulai dari ayat sebelumnya. Di ayat 17 sampai 19. Peristiwa ini terjadi sebelum penyaliban. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, saat dalam perjalanan Tuhan Yesus memberitakan untuk yang ketiga kalinya kepada para murid bahwa ia akan ditangkap, dibunuh, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Selanjutnya di ayat 20 dikatakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata sujud diterjemahkan dari proskuneo dalam bahasa Yunani, berarti berlutut dan menyembah. Ini adalah suatu sikap hati bagaimana seseorang menghargai dan menghormati Tuhan. Proskuneo ini pernah disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendrik Chang ketika berkhotbah di tempat ini di bulan Agustus yang lalu. Saudara, kalau dalam Injil Matius dicatat bahwa yang datang kepada Tuhan Yesus adalah Yakobus, Yohanes, dan ibu mereka. Bahkan di ayat 21 justru ibu mereka lah yang berbicara kepada Tuhan Yesus. Tetapi yang dicatat dalam Injil Markus hanya Yakobus dan Yohanes sendiri yang datang dan berbicara kepada Tuhan Yesus. Kita akan melihat dalam Markus 10 ayat 35. Markus 10 ayat 35 katakan, lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Apakah perbedaan antara Matius 20 ayat 20
dan Markus 10 ayat 35 dipandang sebagai perbedaan atau sebagai pertentangan? Tentu saja tidak. Tetapi sebagai pelengkap satu sama lain yang memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang peristiwa itu. Saudara, orang Yahudi pada masa itu memiliki pepatah yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan seseorang melalui orang lain sama dengan jika ia sendiri yang melakukannya. Pepatah ini mencerminkan prinsip bahwa seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain yang bertindak atas namanya seperti utusan atau sebagai perwakilannya. Jadi Yakobus dan Yohanes meminta hal tersebut melalui ibu mereka, maka artinya sama saja kalau mereka sendiri yang memintanya kepada Tuhan Yesus. Karena itu, maka Markus menceritakan seolah-olah mereka sendiri yang langsung meminta kepada Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan dalam Injil Matius 20 ayat 20 ini, di sini kita melihat orang tua mengambil peran untuk menjadi penghubung dengan cara menyampaikan keinginan mereka kepada Tuhan Yesus. Ibu anak-anak Zebedeus ini dalam Matius pasal 27 disebutkan bahwa ia adalah salah satu seorang perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Kita akan melihat dalam Matius 27 ayat 55 sampai 56. Ayat 55, dan di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. 56. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Disebutkan banyak perempuan-perempuan yang melihat dari jauh pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Karena situasi yang sangat berbahaya bagi mereka jika mereka mendekati salib Tuhan Yesus. Tapi mereka tetap menunjukkan kesetiaan dan kasih mereka kepada Tuhan Yesus dengan tetap berada menyaksikan peristiwa tersebut dari jauh. Ibu anak-anak Zebedeus adalah salah satu perempuan yang mengikuti Tuhan Yesus dari Galilea dengan setia dan kemungkinan besar melayani kebutuhan fisik seperti menyiapkan makanan dan minuman selama Tuhan Yesus bersama para muridnya dalam pelayanannya. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, ibu anak-anak Zebedeus ini memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Dan juga memiliki iman yang besar. Ia sudah melihat banyak mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ia mengetahui bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Saudara, mungkin saja ibu anak-anak Zebedeus ini juga pernah mendengar perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa murid-muridnya akan duduk di atas 12 takhta dalam kerajaannya. Dan perkataan Tuhan Yesus ini dicatat dalam Matius 19 ayat 28. Matius 19 ayat 28, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Saudara, rupanya Yakobus dan Yohanes memiliki ambisi untuk memperoleh kedudukan. Ini timbul karena Tuhan Yesus mengajarkan bahwa murid-muridnya akan duduk di atas ke-12 takhta dalam kerajaannya. Ambisi untuk memperoleh kedudukan inilah yang diperlihatkan oleh Yakobus dan Yohanes melalui ibu mereka. Karena mereka percaya segala yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pastilah benar dan pasti akan digenapi.
Boleh jadi perkataan yang terakhir yang diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya pada saat dalam perjalanan menuju ke Yerusalem sebelum peristiwa penyaliban. Dan Tuhan Yesus katakan kepada para muridnya bahwa ia akan ditangkap, dibunuh, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Percakapan inilah yang menjadi penyebab munculnya sebuah permintaan kepada Tuhan Yesus. Karena itulah Yakobus, Yohanes, dan ibu mereka menyimpulkan bahwa pada saat kebangkitan Tuhan Yesus, ia akan masuk dalam keradaannya. Sebab itu, mereka memutuskan segera meminta tempat yang terbaik. Mereka takut jangan sampai kehilangan kedudukan kalau tidak memintanya dari awal. Sebagai seorang ibu, mungkin merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk membantu kedua anaknya untuk mencapai tujuan mereka, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus dalam kerajaannya. Saudara, mungkin juga ibu anak-anak Zebedeus ini berpikir bahwa ia merasa dekat dengan Tuhan Yesus karena ia terlibat melayani Tuhan Yesus. Maka pasti Tuhan Yesus akan merasa sungkan untuk menolak permintaannya. Di saat mereka datang kepada Tuhan Yesus, memang mereka menunjukkan sikap yang benar, di mana mereka sujud di hadapan Tuhan Yesus. Tetapi sesungguhnya mereka sujud saat itu karena mereka memiliki keinginan, supaya keinginan mereka dapat dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Kita baca kembali di Matius 20 ayat 21. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Saudara, tindakan seperti inilah menunjukkan bahwa seringkali tanpa disadari, manusia suka mengatur Tuhan. Tuhan, seharusnya begini Tuhan, supaya begini. Kalau begini loh Tuhan, maka akan begini. Itulah yang dilakukan manusia, seringkali suka mengatur Tuhan. Betul saudara? Saudara, Tuhan tidak dapat diatur oleh manusia. Tuhan berkuasa dan bebas untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan saya mau bertanya, apakah orang berambisi itu salah? Orang berambisi itu tidak selalu salah. Dan setiap orang boleh saja memiliki ambisi dalam hidupnya. Karena ambisi dapat menjadi motivasi yang kuat untuk menjadi pendorong bagi seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan hasil yang lebih baik. Dan berharap pada suatu hari nanti bisa sukses dalam karir dan memiliki keluarga yang bahagia atau mencapai prestasi tertentu. Tetapi jika seseorang tidak memiliki ambisi, ia tidak memiliki gairah dalam mengisi kehidupannya. Hidupnya seakan-akan berhenti. Hidupnya seakan-akan tidak memiliki harapan. Ambisi itu ibarat api. Kita tidak bisa berkata bahwa kita tidak butuh api. Ibarat api, ambisi dapat menjadi sumber energi yang kuat mendorong seseorang untuk dapat mengerjakan sesuatu hal supaya dapat mencapai tujuan. Dan ambisi juga dapat berubah menjadi api yang menghanguskan sehingga menjadi kehancuran. Kita akan melihat kisah Adonia. Ia dibunuh karena ambisinya ingin merebut tahta kerajaan Salomo. Ini menjadi contoh bagi kita tentang bahaya ambisi yang tidak terkendali. Agar kita dapat bertindak hati-hati dengan ambisi kita. Dalam 1 Raja-Raja pasal 1 dan pasal 2, kita melihat ketika ambisi menguasai hidup Adonia, maka terjadilah pemberontakan Adonia terhadap Daud menjelang akhir masa pemerintahan Raja Daud. Adonia adalah salah satu anak Daud dengan Hagit
Ia memberontak terhadap ayahnya sendiri dengan mencoba merebut takhta kerajaan Israel ketika Daud sudah tua dan lemah. Ketidakberdayaan Daud inilah yang dimanfaatkan oleh Adonia. Ia mengangkat dirinya sendiri menjadi raja dan tidak diketahui oleh Daud ayahnya. Dengan dukungan dari beberapa tokoh penting seperti Yoab, panglima tentara, dan Imam Abiatar. Kita baca 1 Raja-Raja 1 ayat 11. Lalu berkatalah Nathan kepada Batseba, ibu Salomo, "Tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang Tuan kita Daud tidak mengetahuinya?" Kemudian Nabi Nathan dan Batseba segera memberitahukan hal ini kepada Daud. Kemudian Daud menegaskan bahwa Salomo yang akan menjadi raja menggantikannya dan bukan Adonia. Daud memerintahkan agar Salomo segera diurapi menjadi raja. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 39. 1 Raja-Raja 1 ayat 39, Imam Sadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah. Lalu diurapinya Salomo, kemudian ditiup, sangkakala ditiup, dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo." Dan ini membuat Adonia bersama pendukungnya ketakutan. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 49 sampai 50. Maka sebuah undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Ayat 50, takutlah Adonia kepada Salomo, sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mezbah. Adonia akhirnya meminta pengampunan dari Salomo dan diampuni. Kemudian setelah Daud meninggal, Adonia datang menghadap Batseba, ibu Salomo, dan meminta Batseba untuk membujuk Salomo agar Adonia dapat menikahi Abisak, gadis Sunem, seorang perawat Daud. Salomo melihat ada motif lain, ingin merebut tahta kerajaan dengan meminta Abisak sebagai istrinya yang dianggap sebagai upaya untuk memperoleh kekuasaan. Dan perbuatan ini dianggap sebagai tindakan makar yang mengancam kekuasaan Salomo. Kemudian Raja Salomo memerintahkan Benaya bin Yehoyada untuk membunuh Adonia. Saudara, dengan melihat contoh Adonia, agar kita dapat bertindak hati-hati dengan ambisi kita, kita harus dapat mengendalikan ambisi kita. Kalau ambisi kita sudah keluar dari kebenaran firman Tuhan, maka ambisi tersebut tidak benar, cepat atau lambat akan mendatangkan kehancuran bagi hidup kita. Di dunia ini dipenuhi dengan orang-orang seperti Adonia, orang-orang yang mencari kesempatan di dalam peluang yang tersedia tanpa bertanya dulu kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita memiliki rencana untuk hidup kita. Yang paling utama, kita harus minta hikmat Tuhan dalam setiap langkah kita. Dengan meminta hikmat Tuhan, kita dapat yakin bahwa kita sedang berjalan dalam rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Yang kedua, ada harga yang harus dibayar. Kita baca Matius 20 ayat 22. Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Saudara, ketika Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Sebuah jawaban yang sangat gampang untuk diucapkan dari mulut mereka.
Karena ambisi mereka ingin memperoleh kedudukan yang lebih tinggi di antara para murid yang lain. Dan mereka katakan, kami dapat. Saudara, ini sama saja dengan orang yang belum bekerja sudah minta gaji di depan. Atau belum menunjukkan prestasi dalam pekerjaan, tapi sudah meminta dipromosikan untuk naik jabatan. Mereka tidak pernah berpikir apa yang Tuhan maksudkan di balik kalimat, dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Cawan yang dimaksud bukanlah cawan perjuangan pesta, tapi cawan penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus. Dalam Matius 26 ayat 39, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa sampai 3 kali saat menghadapi penderitaan yang ada di hadapannya dan berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Mengapa Tuhan Yesus berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku? Untuk menjawabnya, kita harus tahu bahwa Yesus memiliki satu pribadi dari 2 kodrat, yaitu kodrat ilahi, yaitu Tuhan, dan kodrat manusia. Sebagai manusia, Yesus mengalami kehidupan manusia sepenuhnya. Ia bisa merasakan lapar, ia bisa merasakan lelah, ia bisa merasakan sedih dan gembira, dan juga ia bisa marah. Sebagai Tuhan, Yesus sepenuhnya adalah Tuhan. Dia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dia tahu persis besarnya penderitaan dan rasa sakit yang akan ia hadapi. Ia tahu bahwa ia akan segera ditangkap, dicambuk, diludahi, dipukuli dan disalib. Ia juga tahu bahwa di atas kayu salib inilah untuk sesaat ia akan mengalami pemisahan sementara dari Bapaknya. Karena ia menanggung dosa-dosa manusia. Dan akhirnya ia akan mengalami kematian fisik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena Yesus sebagai Tuhan, ia tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Perasaan dan emosi inilah yang Yesus rasakan ketika ia berdoa dan berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Doa ini memberikan gambaran yang jelas tentang hakikat manusiawi Yesus. Bahkan dikatakan dalam Lukas 22 ayat 44, Lukas 22 ayat 44 berkata, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, keringat darah inilah yang dialami oleh Tuhan Yesus, menunjukkan betapa beratnya beban yang ditanggungnya dalam menghadapi kematian di kayu salib. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya tampak sebagai manusia, tapi benar-benar mengalami kehidupan manusia dalam menghadapi kematian. Selanjutnya kita baca Matius 20 ayat 23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa cawanku memang akan kamu minum. Perkataan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa murid-murid yang akan mengalami penderitaan yang sama seperti yang dia alami. Dan perkataan Tuhan Yesus ini digenapi dan terjadi sekitar tahun 44 Masehi. Yakobus dikenal sebagai martir pertama di antara para rasul. Ia mengalami penderitaan dan dibunuh dengan pedang atas perintah Herodes, raja Yahudi pada masa itu. Demikian juga dengan Yohanes, sekitar tahun 95 Masehi. Yohanes yang sudah tua dibuang oleh pemerintah Romawi ke Pulau Patmos, pulau kecil di daerah Turki, pada masa pemerintahan Kaisar Domitianus karena pemberitakan Injil.
di Pulau Patmos ini, Yohanes menjalani kerja paksa di tambang batu bara. Ia mengalami penderitaan dan hidup dalam keadaan sulit. Saat menjalani hukuman di Pulau Patmos, Yohanes mendapatkan penglihatan dan pewahyuan dan menuliskannya menjadi kitab Wahyu. Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang mencapai usia yang sangat tua dan meninggal sekitar tahun 100 Masehi. Kita kembali dengan apa yang Yesus katakan, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Mungkin orang berpikir, kalau Yesus itu Tuhan, mengapa ia tidak berhak memutuskan posisi untuk duduk di sisi kanan atau di kiri kelak dalam kerajaannya? Saudara, itu bukan berarti bahwa Tuhan Yesus kurang berkuasa. Yesus adalah satu hakikat dengan Bapa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang berkata dalam Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Pernyataan ini menegaskan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu dalam segala hal, baik dalam esensi, dalam kehendak, dalam tujuan. Bahkan dalam pikiran dan juga dalam perkataan yang diucapkannya, dan kesatuan ini memiliki tujuan yang sama. Yesus sebagai firman Allah yang hidup adalah perwujudan dari kehendak Bapa. Setiap kata yang diucapkan Tuhan Yesus dan setiap tindakannya adalah cermin dari apa yang dikehendaki oleh Bapa. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ini menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya menyampaikan kata-katanya, tetapi kata-kata itu adalah pernyataan langsung dari Bapa. Kehendaknya adalah kehendak Bapa. Dan perbuatannya adalah perbuatan Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu dalam segala hal yang menyangkut kehendak, pikiran, dan tindakannya. Dia dan Bapa adalah satu dalam segala aspek. Dan ini menegaskan esensi ilahi mereka tidak terpisahkan. Duduk di sebelah kanan atau kiri Tuhan Yesus adalah posisi terhormat dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus katakan bahwa posisi itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Kalimat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ini menunjukkan penundukan diri. Ketaatan penuh serta kerendahan hati dan mengikuti kehendak Bapa di surga. Sehingga dalam menjalankan misi Bapa, Tuhan Yesus sama sekali tidak menggunakan haknya sebagai anak Allah yang berhak untuk memberikan keputusan. Saudara, contoh ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa yang seperti inilah yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Yaitu kita semua yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, dan ketaatan seperti inilah yang harus menjadi gaya hidup kita. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa untuk dapat masuk dalam kerajaan surga, kita harus melakukan kehendak Bapa. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 21. Dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tuhan Yesus dengan tegas mengajarkan kepada kita bahwa melakukan kehendak Bapa yang di surga merupakan suatu syarat
untuk dapat memasuki kerajaan surga. Tuhan Yesus menjelaskan apa yang dituntut Bapa dari umatnya. Kita baca dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Melihat dan percaya adalah suatu syarat yang harus dipenuhi. Melihat berarti memandang dengan mata iman, dan itu terkait dengan syarat kedua, yaitu percaya. Saudara, Tuhan Yesus katakan, itulah yang dikehendaki oleh Bapa agar kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah berkata bahwa kita adalah orang percaya kalau kita masih hidup menuruti manusia lama yang ada dalam diri kita dengan segala keinginannya. Karena setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus wajib hidup sama seperti Kristus yang hidup. Kita harus membuktikan iman kita melalui perbuatan kita setiap hari. Melakukan kehendak Bapa berarti ketaatan untuk tunduk atas setiap perintah dan firman-Nya dalam kehidupan kita. Dan setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus akan diberi kemampuan untuk mendapat menjalankan hidup benar. Dan Allah akan senantiasa memberikan kemampuan untuk menaati Dia sesuai dengan kehendak-Nya. Kehendak Bapa di surga adalah agar semua orang datang kepada keselamatan. Dia tidak ingin seorang pun binasa. Dia ingin seorang mengenal Tuhan Yesus dan menemukan keselamatan di dalam Dia. Tuhan Yesus adalah jalan dan pintu menuju kehidupan yang baru dan kekal. Tidak ada jalan lain menuju ke surga selain melalui iman kepada Tuhan Yesus. Jika ingin melakukan kehendak Bapa, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti jalannya. Amin, saudara. Yang ketiga, ke-10 murid yang lain juga memiliki ambisi yang sama. Kita baca dalam Matius 20 ayat 24. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Saudara, setelah mendengar percakapan Tuhan Yesus dengan Yakobus dan Yohanes, ke-10 murid yang lain menjadi marah. Mereka marah kepada Yakobus dan Yohanes yang menginginkan kedudukan itu. Mereka berpikir bahwa Yakobus dan Yohanes menganggap diri lebih pantas untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi daripada murid yang lain. Mereka marah karena mereka juga sebenarnya memiliki ambisi yang sama untuk menjadi yang terbesar ketika nanti Tuhan Yesus memerintah dalam kerajaannya. Maka mereka pun mau kedudukan yang sama. Maka Tuhan Yesus segera mengendalikan suasana dengan memanggil mereka. Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang pola kerajaan dunia yang berbeda dengan pola kerajaan Allah, agar para murid mengerti akan visi Tuhan Yesus. Keempat, pola kerajaan dunia mengutamakan kebesaran dan kekuasaan. Kita baca di ayat selanjutnya, di ayat 25 dari Matius 20. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Dalam ayat ini Tuhan Yesus menggambarkan pemerintah dunia yang menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan kekerasan atas mereka. Saudara, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan bangsa-bangsa pada masa itu adalah bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bangsa Romawi dan Yunani. Mereka memakai kekuasaan sebagai alatnya untuk menekan rakyatnya dengan tangan besi demi kepentingan pribadi. Itulah yang terjadi di sepanjang zaman dunia ini, bahkan hingga masa kini.
Orang yang memerintah dan menjalankan kuasa dipandang sebagai orang besar. Karena itu tidak heran jika manusia di dunia ini suka memerintah dan menguasai orang lain dengan jabatan yang melekat pada dirinya. Sehingga ia dapat memerintah demi kepentingan pribadi. Untuk itu para pemimpin tidak segan-segan menggunakan segala cara sehingga menambah penderitaan rakyatnya. Itulah realita dunia. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa pola kerajaan Allah berbeda dari pola kerajaan dunia. Karena kerajaan dunia mengutamakan kebesaran, kekayaan, kekuasaan, dan kekuatan sebagai ukuran keberhasilan dan tujuan hidup. Pola kerajaan dunia seringkali berbasis pada kepentingan diri sendiri, mengabaikan kepentingan orang lain. Namun mereka lupa bahwa ukuran kebesaran, kekayaan, kekuasaan semacam itu hanyalah sementara. Dan para murid pun sempat tertarik dengan kursi kekuasaan. Mereka berdebatkan mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Apa yang mereka inginkan berkebalikan dari kerajaan Allah. Yang kelima, melayani adalah menjadi tanda yang terbesar dalam kerajaan Allah. Kita baca di ayat 26 sampai 28 dari Matius pasal 20. Ayat 26, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, dalam dunia kebesaran diukur dengan jabatan, kekuasaan, dan kehormatan. Dan cara-cara itu tidak memiliki tempat di dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Umat Allah harus berbeda. Karena dalam kerajaan Allah, kebesaran itu diukur dengan kerendahan hati dan kesediaan untuk menjadi pelayan yang melayani orang lain. Dalam pandangan dunia, menjadi pelayan, apalagi menjadi hamba adalah suatu profesi atau pekerjaan yang dianggap sangat rendah dalam pandangan masyarakat umum. Pelayan atau hamba identik dengan sesuatu yang tidak ada nilainya. Karena itu tidak ada seorang pun di dunia ini yang beringinan untuk menjadi seorang hamba. Hal ini sudah terjadi sejak zaman pelayanan Tuhan Yesus. Bahkan hingga masa kini, murid-murid Tuhan Yesus memiliki persepsi yang berbeda dengan Tuhan Yesus mengenai kebesaran. Murid-murid memiliki pemikiran tentang kebesaran dalam pengertian umum. Tetapi Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi ketermuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Saudara, menjadi seorang pelayan atau hamba sebenarnya tidak diberikan pilihan kecuali apa yang diperintahkan oleh tuannya. Bukan karena ia tidak memiliki keinginan pribadi, tapi ia memilih untuk mengenyampingkan keinginannya sendiri dan melakukan apa yang dikehendaki oleh tuannya. Sikap kehambaan Tuhan Yesus dapat kita lihat ketika ia memilih untuk melakukan kehendak Bapa untuk mati di atas kayu salib. Apakah Tuhan Yesus memiliki keinginan pribadi? Sesungguhnya Tuhan Yesus bisa saja tidak menjalani kematian di atas kayu salib yang sangat mengerikan itu. Namun ia memiliki sikap kehambaan yang membuatnya untuk memilih tunduk kepada kehendak Bapa. Yesus adalah sang pemilik kehidupan. Ia datang bukan menuntut umatnya agar melayaninya. Tetapi sebaliknya Tuhan Yesus datang untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, ada 5 hal yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Pertama, ambisi untuk mendapat posisi terhormat.
Yang kedua, ada harga yang harus dibayar. Yang ketiga, ke-10 murid yang lain juga memiliki ambisi yang sama. Keempat, pola kerajaan dunia mengutamakan kebesaran dan kekuasaan. Yang kelima, melayani adalah tanda menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah. Dan yang terakhir, ya juga undang musik WL. Yang terakhir saudara, kerendahan hati adalah fondasi pelayanan yang benar. Tanpa kasih dan kerendahan hati, pelayanan hanya aktivitas kosong yang tidak berharga di mata Tuhan. Melayani adalah bukti ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Dengan melayani sama, kita menunjukkan kasih dan kepatuhan kita kepada Tuhan. Ini bukan hanya sebuah pilihan, tapi panggilan yang mengikat bagi setiap orang percaya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kami sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan satu pujian, melayani lebih sungguh. Kepada Ibu Gembala. Lebih sungguh. Sekali lagi. Pengakuan keluar dari hati kita yang terdalam, bukan hanya sekedar di bibir mulut. Kita mau melayani Tuhan lebih sungguh, lebih tulus, karena Tuhan sudah sayang, Tuhan sudah cinta kepada saudara dan saya. Saudaraku, melayani Tuhan itu bukan hanya waktu kita di gereja, waktu di mimbar, tapi melayani Tuhan itu kita bisa lakukan di dalam seluruh aspek hidup kita. Baik kita di sekolah, baik kita bekerja, baik kita di rumah, di komunitas, dimanapun kita berada. Kita bisa melayani Tuhan dengan sikap kita. Kita boleh menjadi saksinya Tuhan. Ore rapata kaya rama sikata kaya rapata kaya rama. Percuma kalau kita bisa fasih melayani di gereja, tetapi hidup di luar gereja
baik itu di kantor, di pekerjaan, di sekolah, di rumah, di keluarga, di komunitas. Kalau hidup kita tidak mencerminkan Kristus, semuanya sia-sia. Suami melayani istri, istri melayani suami, anak melayani orang tua melayani anak. Saudara satu dengan yang lain saling melayani. Rapata kaya raba shikata kaya raba laba laba ya rapata melayani lebih sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu pagi hari ini yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kami diingatkan, untuk kami dinasehati, untuk kami boleh saling melayani satu dengan yang lain. Karena melayani itu pada dasarnya adalah kasih. Kita tidak bisa melayani kalau kita tidak punya kasih. Dan kasih itu menutupi dari segalanya. Kasih itu yang lebih besar. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan biarlah kami boleh melayani satu dengan yang lain. Dengan motivasi yang murni, yang tulus di hadapan Tuhan. Kita tidak mempunyai ambisi yang negatif. Ingin dipuji, ingin disanjung, supaya nama menjadi besar. Tapi kita mau melakukannya semuanya dengan keluar dari hati kita yang terdalam, karena kita mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau mengingatkan kepada setiap kami sekali lagi. Mari saudaraku koreksi, introspeksi diri masing-masing. Selama ini kita mengiring Tuhan. Selama ini kita melayani Tuhan. Bagaimana posisi hati kita? Irabata kaya raba shikata kaya raba 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 raba. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi Roh Kudus itu yang ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami. Roh Kudus terus dengungkan suara-Mu. Ingatkan terus kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau menasehati kami, Engkau menegur kami. Tanda Engkau mengasihi kami. Supaya kami tidak lebih jatuh, lebih dalam dosa yang tidak Engkau berkenan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Tuh semakin hari kami semakin lebih lagi hidup sungguh-sungguh di hadapan Engkau. Bukan untuk mencari yang tertinggi. Tapi mampukan kami Roh Kudus untuk kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih,
Mari kita mau luruskan motivasi kita, ambisi kita dengan sesuai yang Tuhan mau, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Setiap kita pribadi, lepas pribadi, tidak ada satupun yang terlewati. Kita semua punya tugas masing-masing yang harus kita kerjakan. Bagian itulah yang harus kita kerjakan. Kita mau kerjakan dengan baik, dengan tulus, dengan penuh kasih, dengan tekun, dengan disiplin, dengan rajin. Itu bagian kita. Dan disitulah Allah Bapa yang akan melihat setiap kita, pekerjaan kita, hati kita. Kirapata kaya rama shikata kaya rabalabara. Kirapata kaya rama shikata kaya rabata kaya rabalabara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Ajari kami terus Roh Kudus, mampukan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sehingga Tuhan kami dijauhkan dari kesombongan, dari keangkuhan, arogan. Terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita akhir ibadah kita pagi hari ini. Kita akan pujikan di dalam musik. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang baik. Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Dan Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan kami percaya kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Sebab kami pulang membawa sukacita, kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali kami ke rumah tangga kami masing-masing. Seperti Tuhan sudah menyertai kami
Tuhan sampai di tempat ini. Begitu juga Tuhan kami pulang anak-anak-Mu Tuhan sampai di rumah mereka semuanya. Tuh malaikat Engkau kawali sertai kami selamat sejahtera sampai di rumah kami masing-masing. Pertemukan kami minggu depan untuk kembali kami bersama-sama di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas hamba-hamba-Mu yang sudah melayani di pagi hari ini, baik itu WL musik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hamba-Mu yang sudah melayani penerima tamu, baik tim multimedia, kami semua anak-anak-Mu tidak ada satupun yang terlewati. Engkau Tuhan melawat, Engkau Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Dan Tuhan di bulan Oktober ini Tuhan, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ada anak-anak-Mu yang berulang tahun Tuhan, yaitu Bapak Markus Sailolin, Ibu Ami, Ibu Jume, Saudara Christian, Saudara Re, juga anak Sam. Dengan bertambahnya usia anak-anak-Mu ini semuanya, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, tarik mereka terus untuk semakin lebih Tuhan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan yang berulang tahun pernikahannya Tuhan, yaitu Bapak Ibu Harda, buat Bapak Ibu Riki, buat Bapak Ibu Budi Tuhan. Tuhan dengan berulang tahun Tuhan, anniversary pernikahannya Tuhan. Tuhan Yesus, air anggurnya Tuhan, Tuhan di dalam pernikahan mereka terus diperbarui Tuhan. Bukan semakin lama semakin jauh, tetapi semakin lama semakin cinta, semakin Tuhan mesra Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Dan kasih-Mu itu ada di dalam pernikahan mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya diberkati Tuhan, sehat kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Semakin cinta kepada Engkau, semakin hidup sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saudaraku yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung dan berbahagia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan sebentar kami akan menabur Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan taburan kami Tuhan. Kami mau memberi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima katakan. Silakan duduk, kita dengar pengumuman. Marta Grade 2025. Jadwal pelayanan minggu pertama, WL, Ibu Wiwit dan Ibu Endah. Firman, Ibu Pendeta Muda Lydia. Penerima tamu, Ibu Tini dan Ibu Susi Kawitri. Terima kasih atas pelayanan firman pada hari ini oleh Bapak Evangelis Budianto. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu mengenal Tuhan lebih lagi, mari bergabung dalam PA online dan doa malam setiap hari Rabu dimulai pukul 7.30 malam melalui Google Meet. Kami mengucapkan selamat berulang tahun di bulan Oktober kepada Bapak Markus, Ibu Ami, Ibu Joyme, Saudara Christian, Saudara Rere dan Shem, serta selamat hari jadi pernikahan kepada Bapak Ibu Harda, Bapak Ibu Budi, dan Bapak Ibu Riki. Demikian pengumuman ini. Selamat bertugas dan selamat melayani Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.